Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mahfuz Hidayat, mahasiswa program studi manajemen, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kondisi ekonomi Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama tahun 2026. Dan saya ingin memulai presentasi ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, apakah berarti ekonomi kita sedang baik-baik saja? Jawabannya belum tentu. Dan justru disitulah menariknya pembahasan saya hari ini. Mari kita lihat 4 angka ini. 5,61% pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026, kemudian 3,34% angka inflasi Juni, lalu 8,22% depresiasi rupiah sejak awal tahun, dan terakhir kontraksi penjualan retail sebesar 3,9% pada Mei. Kalau hanya melihat angka pertama, Indonesia terlihat sangat baik. Pertumbuhan masih di atas 5%, tetapi ketika kita mulai melihat angka kedua, ketiga, dan keempat, ceritanya menjadi sedikit berbeda. Jadi sejak awal, saya ingin menyampaikan satu perspektif. Ekonomi Indonesia tidak sedang jatuh, tetapi ekonomi Indonesia juga tidak boleh merasa sudah aman. Artikel yang saya analisis memang menunjukkan kondisi yang beragam. Pertumbuhan masih kuat, tetapi konsumsi, rupiah, pasar, saham, dan beberapa indikator lainnya menghadapi tekanan. Kita ke slide selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal pertama 2026. Angka ini bahkan meningkat dibandingkan kuartal pertama tahun 2025, yaitu sebesar 4,87%. Secara sederhana, ini adalah kabar baik. Namun ada satu detail yang menurut saya tidak boleh kita lewatkan. Secara kuartalan ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Selain itu, pertumbuhan awal tahun juga mendapat dorongan dari faktor musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, THR, serta tingginya konsumsi pemerintah. Jadi, kalau saya boleh menggunakan sebagai sebuah analogi, mesinnya memang masih menyala, tetapi kita belum tahu seberapa kuat mesin itu ketika jalanan mulai menanjak. Dan itu yang menurut saya harus kita lihat pada indikator berikutnya. Kita ke indikator berikutnya. Inflasi. Pada Juni 2026, inflasi berada di angka 3,34%, naik dari 3,08% pada bulan sebelumnya. Sekilas, angka ini masih relatif aman karena masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Jadi, belum ada alasan untuk panik. Tetapi ekonomi bukan hanya tentang apakah sebuah angka masih berada di dalam batas, kita juga perlu melihat arah pergerakannya. Inflasi sedang meningkat, dan ketika kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, serta biaya impor ikut memberikan tekanan, maka ruang gerak masyarakat bisa semakin sempit karena pada akhirnya inflasi bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Inflasi terasa ketika kita pergi ke pasar, kita membayar listrik, kita mengisi bahan bakar, dan ketika uang yang sama mendapatkan barang yang lebih sedikit. Sekarang kita masuk ke salah satu angka yang menurut saya paling menarik. Rupiah. Pada awal tahun, rupiah berada sekitar 16.670 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada 31 Juli menjadi sekitar 18.040 rupiah. Artinya rupiah mengalami depresiasi sekitar 8,22% sejak awal tahun. Dan ini penting karena ketika rupiah melemah, barang impor menjadi lebih mahal. Bahkan
bahan tertentu menjadi lebih mahal, energi bisa ikut terpengaruh, dan pada akhirnya tekanan tersebut bisa masuk ke biaya produksi dan harga barang. Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Artikel mencatat BI rate pada level 5,75% setelah kenaikan suku bunga acuan sejak Mei 2026. Jadi di sini kita mulai melihat sesuatu. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi stabilitas ekonominya sedang diuji. Selanjutnya kita ke indeks harga saham global. Kita lihat bagaimana investor melihat Indonesia. IHSG pada akhir 2025 berada di sekitar 8.646,94, sempat jatuh hingga 5.317 pada Juni. Kemudian mulai pulih dan berada di sekitar 6.222 pada akhir Juli. Bahkan sepanjang Juli, IHSG menguat sekitar 10,25%. Ini adalah kabar baik. Tapi kalau kita tarik kameranya sedikit lebih jauh, indeks harga saham global masih mengalami pelemahan sekitar 28,04% sepanjang 2026. Jadi saya tidak ingin mengatakan pasar saham Indonesia buruk. Tidak, karena Juli menunjukkan adanya pemulihan. Tetapi saya juga tidak ingin mengatakan pasar sudah aman, karena tekanan sepanjang tahun masih sangat besar. Dan menurut saya, ini menggambarkan satu hal, kepercayaan pasar sedang dibangun kembali. Sekarang kita tinggalkan pasar modal. Kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsumen. Indeks keyakinan konsumen pada Januari berada di 127. Kemudian turun menjadi 120,9 pada Mei dan kembali turun menjadi 117,8 pada Juni. Memang 117,8 masih berada di atas angka 100. Artinya masyarakat masih optimis. Tetapi optimisme itu sedang berkurang. Dan bagi saya, ini adalah sinyal yang menarik karena masyarakat tidak selalu mengatakan saya sedang khawatir. Kadang mereka menunjukkan melalui perilaku dan kita bisa melihatnya pada indikator berikutnya, yaitu penjualan retail. Penjualan retail pada Januari 2026 masih tumbuh sekitar 5,7% secara tahunan, tetapi pada Mei berubah menjadi kontraksi sebesar 3,9%. Ini bukan sekedar angka, ini adalah perubahan arah dari tumbuh menjadi berkontraksi. Dan disinilah saya mulai melihat adanya hubungan antara beberapa indikator. Keyakinan konsumen turun, penjualan retail turun, yang artinya meskipun pertumbuhan ekonomi secara agregat masih tinggi, aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat mulai memberikan sinyal kehati-hatian. Dan sekarang kita sampai pada titik penting dalam presentasi ini. Ketenaga kerjaan. Sepanjang Januari sampai Juni 2026, tercatat 32.389 pekerja terkena PHK. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yaitu 42.385 pekerja. Secara tahunan, ini merupakan perkembangan yang positif. Tetapi tetap saja, 32.000 lebih orang bukan sekedar angka. Di balik setiap angka, ada seseorang, ada keluarga, ada kebutuhan hidup, ada cicilan, ada rencana masa depan. Karena itu, menurut saya, ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan, tetapi ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan dan mempertahankan pendapatan masyarakat. Dan sekarang kita masuk ke sesuatu yang hampir semua orang bisa rasakan langsung. Energi. Benar sekali. Harga BBM non subsidi memang turun pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya.
Tetapi jika dibandingkan dengan akhir 2025, harga masih jauh lebih tinggi. Pertamax berada di Rp16.250 per liter, kemudian Pertamax Turbo berada di Rp19.300 per liter, dan Pertalite berada di Rp10.000 per liternya. Kenapa ini penting? Karena energi bukan hanya soal kendaraan, energi adalah bagian dari biaya distribusi, biaya produksi, biaya logistik, dan pada akhirnya harga yang dibayar masyarakat. Jadi ketika energi naik, dampak bisa berjalan ke banyak sektor sekaligus. Sekarang, mari kita rapikan seluruh angka tadi. Pertumbuhan ekonomi hijau, inflasi masih terkendali, PHK lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, tetapi rupiah tertekan. Indeks harga saham global masih terkoreksi. Keyakinan konsumen menurun, penjualan retail berkontraksi, harga energi masih tinggi dibanding akhir 2025. Jadi kalau ekonomi Indonesia adalah sebuah mobil, saya tidak akan mengatakan mobil ini mogok. Tidak, mesinnya masih hidup, bahkan masih bisa melaju. Tetapi di dashboard sudah mulai muncul beberapa lampu peringatan. Dan pengemudi yang baik tidak mematikan lampu peringatan itu hanya karena mobilnya masih berjalan. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pendapat saya secara langsung. Menurut saya, kondisi ekonomi Indonesia pada 7 bulan pertama di 2026 belum bisa disebut kritis, namun juga terlalu dini jika kita mengatakan semuanya baik-baik saja. Kita memiliki kekuatan, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, inflasi masih berada dalam sasaran, dan PHK secara tahunan mengalami penurunan. Tetapi kita juga memiliki risiko. Konsumsi dan keyakinan masyarakat mulai melemah, dan kita menghadapi tekanan yang lebih besar dari rupiah, pasar saham, serta energi. Jadi bagi saya, warna ekonomi Indonesia saat ini bukan merah, tetapi juga bukan hijau penuh. Warnanya kuning. Seperti itu. Dan sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, apakah berarti ekonomi kita sedang baik-baik saja? Setelah melihat seluruh indikator, jawabannya sekarang menjadi lebih jelas. Tidak sesederhana itu. Karena pertumbuhan 5,61% memang nyata, tetapi di balik angka tersebut ada rupiah yang melemah, ada pasar saham yang terkoreksi, ada keyakinan konsumen yang turun, ada penjualan retail yang mengalami kontraksi, ada tekanan harga energi, dan ribuan pekerja terkena PHK. Dan inilah plot twist presentasi saya. Masalah terbesar ekonomi Indonesia mungkin bukan karena kita tidak tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu cukup untuk bertahan ketika berbagai penopangnya mulai melemah. Karena pertumbuhan yang tinggi belum tentu berarti masyarakat merasa semakin aman. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu berarti daya beli semakin kuat. Dan pertumbuhan yang tinggi belum tentu berarti pekerjaan semakin mudah didapatkan. Maka kesimpulan dari saya sederhana, ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi tidak boleh terlena. Karena tugas kita bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi kita juga harus memastikan angka tersebut benar-benar berubah menjadi kesejahteraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.